Part 3 karakterku menjadi ubur-ubur. Yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Kalau belum kebangetan cuk, udah capek-capek bikin video malah nggak subscribe. Ya, kita kembali ke ceritanya. Terlihat Perseus sedang melihat quest. Ia sedang menjalankan misi menjadi laki-laki, dan ia kurang item pisau laki-laki, dan itu adalah misi yang diberikan oleh dewa bagian barat. Ia ketakutan kalau ketahuan dewa barat itemnya masih kurang, ia bakal dipisaui alias dimarahi. Dan tiba-tiba ada aura besar yang mengancam Perseus. Kemudian tangan Perseus tertutupi batu. Ia kesakitan. Dan kemudian batu-batu itu tambah besar dan tambah besar lagi, yang akhirnya membentuk wajah. Wajahnya orang ketawa itu ya. Dan itu ternyata NPC dewa wilayah barat. Ia menatap Perseus dengan kengerian yang tajam. Wadidaw, bahaya ini. Perseus pun menunduk karena ia kesakitan. Kemudian ia minta maaf kepada dewa wilayah barat karena belum menyelesaikan misi untuk menjadi laki-laki. Tapi ia berjanji akan menyelesaikan misi laki-lakinya itu dengan segera. Dan ia akan menemukan item terakhirnya, yaitu pisau laki-laki. Kemudian dewa barat memberitahu kalau ia akan menghukum Perseus jika gagal lagi. Tapi karena ia sudah mengumpulkan 4 item laki-laki, jadi dewa western memberikan hadiah. Ia pun melepas tangan Perseus, yang kemudian ia memberikan hadiah artefak dewa, yaitu 9 batu fetus. Itu artefak dewa level 999 itu ya. Wadidaw, level maksimal itu cuk. Ngeri. Perseus pun pergi meninggalkan area perjamuan. Kemudian dewa barat menjelaskan kalau item fetus adalah item yang dapat melahirkan monster golem tingkat dewa. Walaupun itu masih rendah, tapi itu bisa dijadikan pertarungan atau perlindungan saat pertempuran. Tapi ada syaratnya, yaitu darah para kera untuk diserap menjadi divine power dari 9 batu fetus. Oh yes, Perseus sangat senang mendapatkan hadiah 9 batu fetus dari dewa western. Ia pun menggunakan batu itu dan ya, muncullah lahirlah kura-kura batu sebagai bentuk awal. Kemudian di belakang batu itu ya ada si cewek seksi yang kemarin buka baju di depan Perseus itu ya. Dia memberitahu kalau item pisau laki-laki telah ditemukan, dan itu ada pada player dengan karakter ubur-ubur. Wadidaw, ubur-ubur cuk, itu maskin. Perseus pun merasa senang karena telah menemukan pisau itu. Ia tinggal mengambilnya dari si ubur-ubur. Itu mah mudah karena ubur-ubur adalah karakter terlemah di dunia 7 star. Dan ya, Sin pun berpindah di kota Kingsi. Terlihat Pak Tua menagih duit 1000 dolarnya itu ya. Maskin mau pinjam dulu sama Tan Hua. Kalau ia sudah menjual item-itemnya, ia bakal mengembalikan 1000 dolarnya. Itu mudah cuk. Tapi Tan Hua nggak mau, soalnya ini penipuan. Kemudian Maskin menawarkan kalau ia akan membayar 1000 dolar dengan memegang itu ya, memegang itu gunung kembar nih cewek yang sedang ia kendalikan. Wanjit, malah gitu dah, malah ditawarnya enggak ini si Maskin. Tan Hua pun oke aja. Malah 2 orang ini bersengkongkol. Dan ya, Tan Hua pun terpaksa membayar si Pak Tua. Dan tiba-tiba ketika dipegang ada bayangan sekilas, bayangan senjata yang ada dalam pikiran Maskin. Ia melihat ada berbagai job yang bisa ia gunakan dalam item scroll tersebut, yang kemudian setelah menjual item scroll itu, si Pak Tua tahu-tahu menghilang. Tan Hua dan Maskin pun terkejut, kemana tuh orang? Dan ya, Sin pun berpindah. Terlihat Pak Tua yang tadi ya, yang menjual item scroll, ia sedang duduk di atas tentakel itu ya, dan itu ada di dalam air ternyata, di mana tentakel itu adalah ubur-ubur raksasa. Wadidaw, apa-apaan tuh ya, gede banget itu mah ubur-uburnya. Tapi kita tidak diberitahu itu siapa ya, dan ya karena tidak diberitahu, Sin pun berpindah lagi, bolak-balik ini.
kembali ke Maskin. Tanhua kecewa karena si Pak Tua itu memang penipu. Ia berhasil kabur membawa duit $1.000 miliknya. Tapi Maskin menolak, mengatakan Pak Tua itu penipu. Soalnya ia merasakan betul kalau item scroll ini yang gak ada keterangannya ini memiliki job tersembunyi. Ia malah jadi tertarik dengan item scroll ini. Shin pun berpindah di trading house. Ya, terlihat itu emak-emak di trading house sedang memberikan $11.000 dan itu adalah Maskin dan Tanhua. Mereka shock karena mereka mendapatkan $11.000 dari menjual item-item hasil ngebantai di sarang semut. Maskin sampai berbinar-binar itu matanya ya, penuh dengan dolar. Ya, itu Tanhua pun minta duit $1.000-nya ya. Dia minta duit $1.000-nya yang tadi digunakan untuk membeli item scroll. Dikembalikan $1.000-ku, woi. Tapi Maskin malah memberikan telur semut kepada Tanhua. Tanhua pun protes kepada Maskin. Ia malah diberi telur semut. Ia mau dikembalikan duitnya sekarang juga, cuk. Jangan barang tapi duit. Kemudian Maskin mengatakan kalau itu rare item. Jadi rare item Ratu Semut. Kalau nggak mau ya sudah, sini saya ambil lagi. Begitu kata Shin sambil mengambil kembali Ratu Semutnya. Kemudian menurut informasi yang didapat oleh Tanhua, kalau Ratu Semut api beracun memang sangat langka. Ya, hanya ada satu di dunia 7 star dan ada 3 monster lagi yang bentuknya seperti Ratu Semut yang itu ya, yang membentuk koloni, yang membentuk pasukan gitu seperti Ratu Semut api beracun. Dan kalau telur ini ditetaskan, maka ia akan membangun sarang semut baru. Maka tuan dari Ratu Semut itu yang berhasil menetaskan telur Ratu Semut itu pasti akan memiliki pasukan semut, alias ia akan menjadi Raja Semut. Walah, wajib malah jadi Raja Semut. Dan harga untuk satu telur Ratu Koloni adalah $1 juta. Wah, anjrit, $1 juta, mahal banget. Maskin jadi shock berat. Itu ya $1 juta, cuk. Saking langkanya, harganya mahal banget. Wah, anjrit, kayak mendadak ini. Ia sangat menyayangkan kalau telur ini dijual. Ini telur yang sangat berharga. Sayang dah kalau dijual. Tapi Tanhua mau merebutnya karena Maskin harus mengembalikan $1.000 miliknya. Ya, nanti dulu kalau yang kau ucapkan itu memang benar, akan kubayar 2 kali lipat. Jadi tunggu sebentar ya, ucap Maskin, yang kemudian ia melepas simbiosisnya kepada cewek itu ya. Ia melepas si cewek itu, yang kemudian cewek itu bingung kenapa ia malah ada di kota Kingxi. Ya, kemudian ia pergi ke suatu tempat sambil membawa telur itu ya. Dan sekarang Maskin mulai memakai perlengkapan kenaik. Sekarang ia adalah seorang kenaik ubur-ubur. Jadi ia saat ini memiliki skill seorang kenaik, dan ia memiliki skill summon war horse, alias mensummon kuda perang, dan push. Digunakan itu skill dan muncul kuda cacingan. Wajib malah muncul kuda cacingan. Walah, kayak nggak makan 10 tahun itu si kuda. Berdebah ini sistem. Apa ngebug lagi ini ya? Ya udahlah, daripada nggak ada, ambil aja tuh dah kuda cacingan. Ya, langsung dah dikenakan simbiosis dan sukses. Ia pun menggunakan kuda cacingan itu dan ya, ia berlari. Ternyata cepat juga nih kuda, dan ia berlari sampai pintu keluar desa Kingxi. Sesampainya di pintu keluar desa Kingxi, ia malah dikejar banyak player dan jeng, ia malah dikepung dari berbagai arah. Wadidaw, apa-apaan ini dah? Kenapa ia dikepung? What the hell? Kemudian muncul rantai. Maskin kaget dengan rantai itu, yang kemudian muncul seorang player dengan senjata rantai berpedang yang nangkring di pilar batu, yang kemudian ia menyimpan pedang rantainya yang menggantinya dengan pedang sabit dan serot. Maskin diserang pedang sabit dan kepala kuda langsung lepas. Wah, anjir, ngeri, malah dipotong itu kudanya. Serangan mendadak yang mengerikan itu. Ubur-ubur Maskin pun terlempar dari kepala kuda, yang kemudian si pendekar sabit memberitahu para player yang lain untuk segera menyerang ubur-ubur itu, dan ciu. Semua player menyerang ubur-ubur Maskin, tapi Maskin dengan mudahnya
menghindari semua serangan itu. Sampai-sampai si pria janggut kesal dengan si ubur-ubur Maskin, tapi ia nyengir dan menunggu si ubur-ubur Maskin untuk terjatuh di tanah, dan begitu jatuh ia akan mengkillnya dengan serangan ulti miliknya. Walah, mau di ulti cuk. Akan tetapi Maskin mengeluarkan telur ratu semut api, dan ia membuat pendekar sabit kaget dan menjauh. Ia pun menyuruh si janggut untuk segera mengkill si ubur-ubur sebelum terlambat. Tapi ya gagal, sudah terlambat cuk. Maskin tertahan di udara, dan itu ya ada ratusan skill yang dilempar oleh para player dan berubah menjadi energi oleh Maskin yang kemudian ia gunakan untuk tetaskan telurnya. Dan tiba-tiba dari dalam telur itu muncul sosok monster wanita yang tampak seperti mutasi manusia semut. Pendekar sabit jadi khawatir dan si janggut shock karena ia melihat sosok seksi yang sangat kuat. Dan itu ya, jeng, muncul ratu semut beracun yang telah dikendalikan ubur-ubur Maskin. Dan wush, begitu sampai di tanah, ratu semut Maskin berjalan ke arah kerumunan player, dan para player pun bersiaga. Dan di antara mereka ada yang menyerang dengan poison ivy. Serangan ranting beracun diluncurkan, akan tetapi serangan itu sangat mudah ditahan oleh Maskin. Dan item itu pun berbalik ke arah si pengguna skill yang kemudian terbelah menjadi dua. Wah anjir, ratu semut Maskin bener-bener kuat cuk, ngeri banget ini dah. Sekali serang langsung KO. Pendekar sabit langsung bertindak. Ia langsung menyerang ratu semut dengan sabitnya, tapi ratu Maskin melompat, dan ia melompat ke arah kerumunan player yang kemudian tornado slayer. Maskin melakukan skill area menggunakan pedang. Skillnya itu pedang suku semut itu ya, ke arah para kerumunan player yang membuat banyak player KO. Walah, banyak banget tuh yang KO. Tidak lupa si player berjanggut yang dari tadi ngebacot mulu dah, yang mana ia ditarik kepalanya dan trot KO. Ngeri dah KO-nya. Untung ini cuman permainan game. Ya, dari belakang terlihat pendekar sabit sedang melompat ke arah ratu Maskin, dan ia menebas Maskin dengan skillnya, tapi ratu Maskin bisa menghindar. Hei rambut panjang, apa itu serangan terbaikmu? Itu sedikit mengecewakan, ucap ratu semut Maskin sambil mundur. Bangke kau itu cuma ikan lemah cuk, jangan sombong, ucap pendekar sabit. Walah, ikan ini adalah monster di 7 star, kau tahu, ucap Maskin nyengir. Kemudian Maskin melepas ratu semut dan ia berpindah ke cewek ninja seksi. Wah anjir, dari kemarin cewek-ceweknya bikin tegang mulu dah. Ya, mendapatkan kesempatan emas, si pendekar sabit langsung menyerang ubur-ubur Maskin. Akan tetapi ternyata ratu semut masih sadar, dan ia menyerang si pendekar sabit. Ia jadi bingung, ini skill apa lagi dah. Monster ratu semut tidak dikendalikan, tapi ia masih menyerang player-player lain. Waduh, ini apa lagi ini cuk. Kemudian Maskin yang sudah mengendalikan si ninja cewek pun menjelaskan kalau si ratu semut itu sudah jadi peliharaan Maskin. Jadi mana mungkin ratu semut tidak melindungi tuannya. Oh begitu. Kemudian Maskin mengeluarkan Sirakus dan menyuruh Sirakus untuk memakan semua skill yang telah melayang. Itu skill para player yang telah KO itu ya. Dan Maskin mendapatkan skill ungu, itu skill langka, yaitu Kage Bunshin no Jutsu alias jurus bayangan. Wadidaw, malah dapat jurusnya Naruto. Bakal dapat rangsaingan juga nggak ya? Kemudian Maskin menggunakan skill bayangan itu, dan ia menyuruh ubur-ubur bayangan untuk menuju ke ratu semut supaya si ratu semut memiliki power yang meningkat. Pendekar sabit pun kesal dan ia menyerang kembali, tapi ditahan dengan mudah oleh ratu semut yang telah tersimbiosis dengan bayangan ubur-ubur, yang kemudian ia disupport oleh beberapa pemain yang masih hidup. Tapi di situ ada kenaik yang aneh itu ya, soalnya temannya
yakin kalau si Knight ini udah KO diserang sama Ratu Semut, dan ternyata itu memang Maskin yang sedang mengendalikan si Knight itu, dan slash ditebas dah player itu. Kemudian dari player itu si Rakus menemukan skill, yang itu skill Gluttony Primal War Dance. Walah, skill bahaya ini cuk. Itu skill yang dapat meningkatkan kekuatan pengguna ketika pengguna mengorbankan 80% HP-nya. Kecepatan, power, stamina-nya akan meningkat 100%. Wah, anjir, keren banget ini. Tapi belum membaca dengan detail, Knight Maskin diserang banyak skill oleh player-player lain yang membuat Maskin kabur dan duar serangan, boom, Maskin pun terpental. Dan si Knight pun hancur berkeping-keping. Maskin pun kembali ke Ratu Semut sambil makan madu kutu putih itu ya. Ia makan madu kutu putih biar HP-nya kembali. Dan ia pun menggunakan skill barunya, yaitu War Primal Gluttony, dengan mengorbankan HP-nya sebanyak 80%. Tubuh Ratu Semut pun berubah menjadi kemerahan. Itu seperti cakrak Yubi yang telah masuk ya. Walah, malah cakrak Yubi. Dan ya, pendekar sabit pun bersiap untuk menghadapi Ratu Semut. Tapi Ratu Semut malah menawarkan kesepakatan. Hei, saya akan memberimu 3 detik. Pergilah, ucap Maskin dalam wujud Ratu Semutnya. Dan 3, 2, 1, pendekar sabit tidak berani. Ia tidak mau kehilangan item-itemnya dan juga skillnya yang berharga itu ya, karena ia pun langsung mundur karena tidak mau di-kill sama Ratu Semut. Ia pun mengambil item scroll retun yang diberikan oleh Ratu Semut dan twing, ia langsung kabur. Dan ya, saatnya membantai para kroco-kroco yang masih ada di sini dan hurra, hancurkan. Dan itu ya disensor ya bos, terlalu ngeri soalnya ya, walaupun cuman game tapi ya disensor lah. Walaupun ini ternyata si autornya males gambar pertarungan ternyata. Walah. Dan twing, banyak sekali skill yang melayang dan langsung dimakan oleh si Rakus. Kemudian ada Knight yang mau menyerang dan langsung diparasit sama bayangan Maskin. Dan muncul notifikasi, selamat kamu telah mengkill 100 player. Sistem akan memberimu skill tingkat legenda, dan itu adalah Pure Meteor. Ini skill yang dapat meningkatkan serangan sebesar 100% kepada musuh selama 1 kali serangan saja. Dan twing, naik level berkali-kali sampai itu ya, levelnya naik sampai 23. Widih, keren banget nih Maskin. Dapat skill OP lagi ini mah. Levelnya masih kecil tapi skillnya udah OP bener dah ini. Akan tetapi pendekar sabit ternyata melapor kepada Perseus, si peringkat 3 itu ya. Ia melapor saat Maskin sedang bertarung dengan para kroco-kroco itu ya. Dan itu jeng, si Perseus peringkat 3 telah sampai di kota Kingsi. Ia menghampiri Maskin. Ia sedang menaiki mamut itu ya. Walah, Maskin sampai kaget itu. Dewi Tanah Barat ingin bertemu denganmu. Bisakah kau ikut menemuinya bersamaku? Pinta Perseus. Sepertinya ia sedang bernegosiasi dengan Maskin. Dan Maskin menjawab, aku memang menunggumu untuk kita bertemu, tapi aku ingin kita bicara berdua dulu, soalnya ada yang ingin aku inginkan darimu. Waduh, kayaknya niat Maskin untuk mengontrol Dewi Tanah Barat belum berubah. Wadidaw, lu kepedean Maskin, mau mengontrol dewa segala. Akan tetapi, tiba-tiba ada seseorang yang datang dari samping Maskin. Ia mengatakan, kembalikan pedangku kampret, kau mau dihajar sampai mampus ya, atau kau mau menyerahkannya secara baik-baik. Dan ternyata yang mengucapkan itu adalah si Dazzling Stun. Walah, itu si kampret Zhangling. Wanjerit, Maskin dikepung. Wadidaw, bahaya cuk. Ya dikepung 2 pemain teratas di 7 star. Ngeri. Maskin pun terdiam melihat ada 2 player level tinggi menghadang dirinya. Hei, kau mungkin mau mengatakan kata-kata terakhir sebelum kau kehilangan item-itemmu dan levelmu, ucap Zhangling sombong.
Dan ya, Maskin pun mengeluarkan pedang suku semutnya yang telah ia tingkatkan, dan ia langsung menghadap ke Dazzling Stan dengan penuh amarah. Dan kemudian hentakan keras Maskin yang mengeluarkan kembali skill glutoni dan menerjang Dazzling Stan dengan penuh amarah. Wah, ia mau membacok, hajar cuk, dan bersambung. Oke ya Bapak-Bapak semua, bersambung. Nanti kita lanjut kembali. Saya sudah capek soalnya. Walau salam cus.